Halo Gadgets, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol singkat aja soal 5G. Gue bukan mau ngomongin 5G dari kacamata operator, provider gitu ya, atau dari kacamata vendor handphone, pabrikan handphone. Tapi gue mau ngomongin 5G dari kacamata gue sebagai konsumen, dan mudah-mudahan ya pendapat gue ini bisa mewakili unek-unek kalian semua. Jadi sebelum kita mulai, gue mau cerita dulu pas lagi awal banget launching 5G di Indonesia, tanggal berapa tuh gue lupa ya, Telkomsel. Itu launchingnya kan sore ya. Siangnya itu gue sengaja ke daerah Pondok Indah bawa satu smartphone yang menurut kabarnya sebenarnya sudah support uji coba Telkomsel 5G ini. Gue waktu itu bawa X60 Pro. Dan begitu gue sampai di Pondok Indah, obviously karena handphonenya sendiri sebenarnya belum ada opsi 5G-nya, jadi ya nggak dapat 5G, dapetnya 4G doang. Terus ada satu cara dengan memakai dial bintang pagar 4636 pagar bintang, atau ada aplikasinya tuh sebenarnya namanya 4G 5G only. Itu bisa kalian download di App Store. Itu gunanya apa? Kita maksa aja. Kita walaupun nggak ada opsinya di settingan handphonenya, kita bisa maksa untuk nyalain 5G. Begitu gue nyalain, sure enough dapet 5G. Yeay, kayaknya tuh keren banget gitu ya, bener-bener heboh. Begitu gue speed test, cuman dapet 60 Mbps. Itu bener-bener buat gue waktu itu mengecewakan ya. Terus ternyata gue dapet info lagi along the way, oh ternyata itu belum 5G seutuhnya yang di-provide oleh Telkomsel kalau kita pakai bintang pagar itu. Karena pada intinya adalah kalau kita nyalain pakai bintang pagar itu cuman connect ke spektrum 1800, terus dapat 5G-nya, ada tulisan 5G di atasnya, tapi speednya ya tetap speed 4G ternyata. Jadi teknisnya katanya ya gitu, kita harus ada sesuatu yang harus dilakukan di smartphone kita supaya begitu nyantel ke spektrum 1800 didirect ke spektrum ke band 2300 MHz untuk ngambil data dengan speed tingginya. Nah itu kan dari sisi handphonenya. Nah sekarang dari sisi providernya gimana? Ternyata setelah gue baca-baca dan gue tanya berbagai narasumber yang bisa gue percaya, kita tuh harus punya paket 5G. Jadi intinya nomor kita bukan ya nomor biasa, tapi harus ada paket 5G yang nyala. Dan paket 5G itu nggak bisa dibeli secara umum. Pada intinya nomor kalian ya harus masuk whitelist itu dan nyala paket 5G-nya, baru bisa dapet speed yang mumpuni. Gue pun sebenarnya udah nyoba ya untuk masukin nomor gue ke whitelist via jalur-jalur yang umum gitu. Via gue buka My Telkomsel, gue coba chat customer service-nya, dan gue bilang ini gue mau whitelist, dan ternyata cuma disuruh isi formulir basa-basi gitu kayaknya. Nah, gue bingung juga ya, mesti spesial apa sih? Karena nomor gue itu udah aktif dari tahun 90-an. Dimana itu kartunya masih segede-gede begini. Nomor gue tuh masih nomor 10 nomor, dan actually nomor gue dikasih sama Dirut Telkom pada saat itu. Gue bingung juga gitu, harus sespesial apakah nomor kita supaya bisa ikutan whitelist yang sepertinya super duper eksklusif ini. Pada intinya dari segi device-nya harus ada yang dimodif dulu dari pihak vendor, dan dari sisi provider harus ada whitelist. Oke, ini asli ribet banget menurut gue ya. Tapi gue sudah berhasil mendapatkan pinjaman satu unit Reno 5 5G yang sudah nyala, sudah dimodif dengan kartu yang sudah di whitelist, kartu Telkomsel yang sudah di whitelist, jadi 5G-nya nyala. Gue coba bandingin nih, tadi lokasinya di Museum Satria Mandala, which itu adalah di sebelah gedungnya Telkomsel Gatot Subroto. Gue bandingin dengan Reno 5 5G gue yang juga sudah dioprek supaya ada settingan 5G-nya nyala, dan harusnya sudah bisa terkoneksi dengan benar secara teknis. Tapi perbedaannya dengan nomor kartu Halo gue yang belum nyala fitur 5G-nya atau belum masuk ke whitelist. Begitu dicoba, hasilnya ya jelas ya, yang Reno 5 5G gue dapetnya cuman 4G, dan kecepatan downloadnya tuh cuman
nggak cuman sih ya, tinggi banget ya. Mungkin karena di sebelah kantor Telkomsel ya, dapetnya 4G itu 100 Mbps-an. Sementara yang Reno 5 5G dengan kartu yang sudah di whitelisted dapetnya 200 Mbps. Oke, ini sedikit underwhelming secara speed karena yang gue lihat-lihat di luar negeri dengan teknologi yang sama dengan Telkomsel ini, gue nggak ngomongin yang mmWave atau yang lain-lain, gue ngomongin yang teknologi yang sama dengan Telkomsel ini. Pada dapetnya sebenarnya maksimal tuh in theory 700 Mbps dan kita dapetnya 200 Mbps. Oke, dan pingnya pun perbedaannya kalau yang 4G puluhan, 20 sekian, sementara yang 5G yang dapat sinyal 5G itu pingnya belasan. Lagi-lagi underwhelming, seharusnya bisa dapat di bawah 10 millisecond. Ya, that's the point of 5G kan sebenarnya. Nih ya, sebagai bukti aja kalian lihat nih yang unit gue ya jelas pas lagi speed test tulisannya LTE, di aplikasi speed testnya di atas signal barnya juga masih 4G, dan unit pinjaman ini yang dengan kartu whitelist di atas 5G, di bawah juga sudah terdeteksi di aplikasi speed testnya terdeteksi 5G dan itu dapatnya 200 Mbps. So 5G Telkomsel menurut gue ribet banget, ribet dan tidak worth it. Tidak worth it kenapa? Jadi gini, udah ribet, device-nya mesti dioprek-oprek, ya kan? Terus juga harus whitelist. Padahal ini kan jatuhnya beritanya ya, pas lagi launching itu kan ini sudah judulnya itu komersialisasi 5G. Ya komersialisasi buat siapa? Buat gue kah? Buat kalian kah? Kayaknya enggak deh, soalnya mayoritas dari kita belum bisa menikmati hal itu. Bahkan masa iya dari semua HP 5G yang gue pakai sekarang nggak ada yang bisa 5G-nya? Yang bener aja. Cuma Reno 5 5G itu juga udah dimodif dulu sama gue minta tolong sama orang Oppo untuk dimodif supaya 5G-nya nyala. iPhone 12 Pro, handphone belasan juta, puluhan juta nggak bisa 5G-nya. Find X3 Pro ini juga belum bisa, padahal bandnya udah ada semua. Ini juga bandnya iPhone udah ada. Pixel 5, ya ini sih emang nggak ada N40, tapi ya intinya ada intinya 5G juga nggak bisa. Semua Poco F3, Xiaomi Mi 10, Mi 11 nggak bisa juga. Yang bisa tuh katanya belum tahu juga itu apakah itu beneran 5G atau carrier aggregation. Soalnya ya gimana caranya bisa ya orang. Nih gue kasih lihat nih screenshot, jelas-jelas bosnya Xiaomi Indonesia aja udah bilang, udah conceding bahwa ya mereka berharap mudah-mudahan kedepannya spektrumnya nambah gitu loh, bandnya nambah, dan intinya sih mereka nggak ada N40 ini dan mereka nggak bisa ya kita nggak tahu juga lah kenapa. Kalau yang bagi yang ada kabar yang pakai Poco F3 bisa, yaitu 5G atau carrier aggregation gitu loh intinya. Kalau kalian konsumen, kalian pakai Poco F3, kalian ke daerah-daerah yang memang support, ya harusnya sih belum bisa. Karena country directornya pun sudah ngomong begitu. Balik lagi, ini komersialisasi buat siapa jadinya? Buat gue enggak, gue masih belum bisa menikmati. Kalian juga mayoritas belum bisa menikmati. Karena ya itu udah alatnya ribet, harus disetting-setting. Terus juga dari sisi provider ada whitelist. Ya komersialisasi buat siapa? Apa jangan-jangan ini komersialisasi buat kalian-kalian yang memang mau beli modem Orbit aja kali, ya kan? Karena modem Orbit itu ya udah bisa kalau kalian nyalain di area-area yang sudah cakupan 5G di masa uji coba ini. Terus apa jangan-jangan ya memang ini 5G ya cuman supaya apa ya? Supaya Telkomsel nomor 1 aja kali ya di Indonesia gitu nyalain 5G. Ya cuman for the sake of PR mungkin. Karena udah ribet, speednya cuma 200 Mbps pula. Gimana ya, underwhelming banget gitu. Maksudnya mengecewakan sekali kalau menurut gue. Dan menurut kabar sudah ada juga di media-media kan bahwa soon Indosat bakalan memulai komersialisasi 5G-nya. Dan menurut info yang gue dapat, band yang digunakan akan lebih friendly, lebih merakyat, nggak aneh-aneh. Kemungkinan besar mayoritas smartphone kalian yang udah 5G dan dari perangkatnya mungkin udah dapat updatean firmware supaya ada switch 5G-nya nyala, ya bakalan bisa connect. Dan gue ngeliat ada beberapa screenshot yang beredar, gue nggak tahu ya, lagi-lagi ini gue nggak tahu bener atau enggak, lagi-lagi ini kabar burung. Ya dapetnya speednya sama-sama juga.
200 Mbps juga. Waktu itu screenshotnya kalau nggak salah dilakukan dengan Mi 10T bahkan. Dapatnya 200 Mbps juga. Jadi ya underwhelming. Ya menurut gue dengan begini caranya, kalau memang Indosat akan mengeluarkan itu soon dan itu bener bandnya bisa dipakai di hampir semua smartphone 5G dan speednya bakalan sama-sama aja dengan 5G Telkomsel yang super ribet dan super eksklusif ini. Ya menurut gue ini bakalan banyak orang yang akan pindah ke Indosat nih. Beneran. Kalau 5G Telkomsel akan terus-terusan menggunakan band N40 ini. Sampai sekarang gue belum bisa mencari statement official dari Telkomsel yang menjabarkan bahwa oh ini di awal akan N40 doang, nantinya akan lebih luas. Gue belum bisa nemuin hal itu. Jadi gue berasumsi sampai sekarang untuk kedepannya in the near future itu nggak akan ada band-band lain di 5G Telkomsel. Itu yang kesimpulan yang gue ambil. Kalau ada pun ya nggak tahu, mereka mungkin belum tahu kali plannya bagaimana. Tapi dengan lagi-lagi dengan begini caranya orang akan pindah dong ke Indosat, di mana mereka bisa menikmati ya orang-orang yang sudah di daerah 5G ya. Mereka akan vlogs itu bakalan vlogging to Indosat untuk nyobain 5G. Ya ini adalah keuntungan bagi Indosat pastinya dan kerugian buat Telkomsel. Belum lagi ya, kan nggak akan cuma 2 ini aja ya, belum lagi juga ada kabar bahwa akan ada satu lagi operator yang bakalan 5G juga dan teknologinya mungkin bisa jadi lebih canggih. Ya saran gue buat Telkomsel sebagai konsumen, ya coba consider ulang strategi kalian dan coba kasih tau lah ke konsumen kalian strategi kalian tuh ke depannya soal 5G ini bagaimana. Apakah akan stick dengan anchor band di 1800 lalu ambil data plane-nya di 2300 N40 atau nantinya akan berubah? Ya lebih baik ini dikomunikasikan lebih lanjut, dan kalau emang ternyata bakalan begini terus, wah menurut gue sih akan rugi sekali Telkomsel. Kayak gue gitu, gue akhirnya beli nomor Indosat, dengar kabar kayak begini ya, kalau ternyata memang 5G-nya beneran merakyat di Indosat ya gue akan menggunakan paket data Indosat aja. Ngapain gue pakai Telkomsel lagi kan? Secara gue juga sering berada di area-area yang 5G enabled. Ya ruginya di mana? Kalau konsumen semua berpikir banyak yang kayak gue, ya orang akan berpikir iya bener juga ya, ngapain gue Telkomsel gak bisa 5G, HP gue udah 5G, mending gue ambil paket data Indosat aja bisa 5G. Ya sekian aja ocehan gue soal 5G, karena menurut gue kenapa gue ngoceh begini ya, karena gue beranggapan bahwa 5G-nya Telkomsel ini, at least di fase yang sekarang ini, fase dimana nggak semua orang bisa, nggak semua device bisa, intinya adalah eksklusif banget, terlalu eksklusif ini. Ini bukan 5G for all gitu loh. Ini 5G buat selected people aja, orang-orang terpilih. Which gue sama sekali sebagai konsumen tidak mendukung hal itu. Dan ketika nanti kalau memang ternyata mereka tetap begitu dan ada provider lain yang dengan mungkin kecepatan yang sedikit lebih pelan, it's fine, tapi tetap 5G, udah tetap 5G gitu, dan gue bisa menikmati gitu, gue akan mendukung hal itu. Sekian aja ocehan atau ngomel-ngomel gue di kali ini. Kalau kalian setuju dengan gue, drop komen di bawah. Kalau nggak setuju dengan gue juga boleh juga drop komen di bawah, kita diskusi sehat ya. As always, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.